Hari itu, aku baru kembali dari rumah sakit. Di tengah hujan, aku berjalan menyusuri jalan karena tak lagi memiliki uang untuk naik bus. Hingga ke rumah, adikku masuk ke rumah sakit karena kecelakaan, dan ia tidak memiliki siapa-siapa selain aku. Aku harus merawatnya dan membayar sebagian biaya operasinya di rumah sakit. Karena kejadian itu, aku gagal mendapatkan promosi di tempatku bekerja. Seharusnya hari ini adalah hari paling membahagiakan untukku, batinku, sambil menendang genangan air yang ada di depanku. Butuh waktu 1 jam untukku berjalan kaki di tengah hujan hingga sampai ke rumah. Sudah aku bayangkan air hangat yang akan menyelimuti tubuhku dan mie instan yang akan kumakan setelahnya. Pasti nikmat rasanya menyantap mie instan setelah terkena dinginnya hujan, pikirku. Namun malam itu, di bawah lampu yang berpendar kekuningan, aku melihat 2 koper besar bersandar di salah satu tembok rumahku. Tidak mungkin, batinku berteriak. Aku segera mempercepat langkah agar bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata benar dugaanku. 2 koper besar itu adalah milikku. Kenapa dia melakukan ini padaku? Tanyaku dalam hati. Aku segera mengetuk pintu rumah kami yang tidak terlalu besar, tetapi sangat nyaman untukku, setidaknya untuk saat itu. Dan buka pintunya. Ini aku, ucapku, sambil mengetuk pintu cukup kencang. Setelah mengulang hampir 5 kali, akhirnya pintu itu pun terbuka. Aku melihat wajah Dan yang terlihat sangat kelelahan. Bisa kamu jelaskan kenapa koperku ada di depan rumah? Tanyaku dengan nada yang sangat cepat. Tanpa kusadari, air mataku sudah membasahi pipiku. Maaf, tapi aku harus melakukannya. Aku jatuh cinta dengan wanita lain, dan dia akan pindah ke sini besok pagi. Jelasnya, aku sudah memesankanmu kamar hotel untuk 1 minggu. Jaga-jaga, jika kamu belum mendapatkan tempat tinggal, tambah Dan. Tangisku pecah saat mendengar penjelasan Dan. Adikku baru masuk ke rumah sakit, dan aku gagal mendapatkan promosi. Sekarang kamu lakukan ini padaku? Tanyaku, berusaha menyalahkan keadaan. Maaf, tak ada yang bisa kulakukan. Aku sudah membicarakan ini padamu, tapi kamu tidak pernah bisa mendengarkanku, jawab Dan. Aku tak lagi peduli pada kalimat penjelasan yang ia coba sampaikan padaku, dan menarik 2 koper besar itu sekaligus menuju hotel yang sudah ia siapkan. Sesampainya di hotel, banyak orang yang menatapku dengan tatapan kasihan atau mungkin orang aneh. Tapi aku tak mempedulikannya. Aku butuh air hangat, teriakku dalam hati. Setelah aku mendapatkan kamar, aku pun membuka semua baju dan berdiri di bawah pancuran air. Aku menangis sekeras yang ku bisa, berusaha meluapkan semua perasaan yang menimpaku hari itu. Aku tak lagi bisa merasakan panasnya air dan hanya bisa memegangi dadaku yang seakan ingin terlepas dari tempatnya. Sesak rasanya. Aku meracau, memaki, dan menyalahkan keadaan. Mengapa semua ini harus terjadi padaku? Dalam waktu yang bersamaan, teriakku. Aku tak berpikir kalau kata-kataku akan didengar oleh orang lain. Hingga setelah aku selesai mandi, seseorang mengetuk pintu kamarku. Permisi, maaf, aku mendengar tangismu dari ruangan sebelah.
Mungkin kamu butuh seorang untuk ada di sampingmu sekarang, ucapnya dari balik pintu. Dengan wajah berantakan, aku membuka pintu itu dan menemukan seorang wanita parubaya yang mengenakan seragam hotel. "Bolehkah aku masuk?" tanyanya. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Di dalam, aku menceritakan apa yang terjadi padaku. Menangis, bahkan berteriak. Tetapi wanita itu hanya diam dan mendengarkan semua yang kukatakan. "Besok adalah Thanksgiving. Kamu ada rencana?" tanyanya setelah aku menyelesaikan ceritaku. "Aku hanya ingin sendiri," jawabku. "Tidak, itu tidak diperlukan. Temui aku di lobi jam 4 sore. Aku akan mengajakmu berjalan-jalan," ucapnya. Setelah mengucapkan itu, dia pergi meninggalkan kamarku. Sebenarnya aku bisa saja mengabaikan janji itu dan memilih berdiam diri di kamar, merasakan semua kepedihan. Tetapi yang kulakukan justru sebaliknya. Aku menemui wanita parubaya itu di lobi. Tepat jam 4 sore. Ia datang tanpa seragam kerjanya dan mengajakku berjalan tak jauh dari hotel. "Kita mau kemana?" tanyaku. "Nanti kamu akan tahu setelah melihatnya," jawabnya. Kami berjalan sekitar 20 menit hingga menemukan sebuah bangunan tua yang tak jauh dari jalan besar. "Di atas sana," ucap wanita parubaya itu. Aku hanya melihat sekumpulan orang sedang berkumpul ditemani dengan temaramnya lampu dan langit yang mulai memerah. "Itu apa?" tanyaku. "Di sana tempat pengungsi kebakaran di California, dan kami sedang merayakan Thanksgiving bersama," jawabnya. "Lalu," tanyaku, "kamu akan ikut bersama kami, tetapi sebagai volunteer, untuk menjamu mereka di meja makan," jelasnya. Aku hanya mengangguk sambil mengiringi langkahnya. "Kita sudah sampai," katanya. Aku mulai melihat banyak orang dengan luka bakar cukup parah yang terbalut kain perban. "Hai, siapa namamu?" tanya seorang pria dengan kaos polos berwarna hitam. "Anna," sahutku. "Oh, Dean. Kamu tolong bantu dia menyiapkan semuanya," ucap wanita parubaya itu. "Siap," jawabnya. "Ayo Anna, ikuti aku," ucapnya. "Jadi namamu Dean?" tanyaku. "Hahaha, ya, seperti yang kamu dengar dari Nena," jawabnya. Aku yang tidak tahu nama wanita parubaya itu hanya menunjuknya dengan tatapan bingung. "Hahaha, kutebak kamu tidak tahu Nena," sahutnya sambil tertawa senang. Ya, aku baru saja bertemu dengannya di hotel," jawabku. "Nena sering melakukannya." "Pasti kamu sedang dalam masalah," timpal Dean. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanyaku. "Nena selalu seperti itu. Dia akan mengajak seseorang yang mengalami kesulitan ke sini agar dia bisa membandingkan betapa beruntungnya hidup mereka dibandingkan para pengungsi di sini," jelas Dean. Ucapan Dean menyadarkan aku dari apa yang dilakukan Nena. Ia jelas sedang mengajariku untuk lebih mensyukuri hidupku. Hari itu, aku cukup bahagia berada di tengah-tengah mereka, bernyanyi, bercerita, tertawa, seolah masalah hidupku sudah menghilang begitu saja. Hingga seseorang menarik tanganku dan menggenggamnya sangat kencang. Aku menoleh untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Aku melihat seorang wanita tua dengan alat bantu pernapasan sedang duduk di kursi roda. Ia mengalami luka bakar yang cukup parah. "Kumohon, jangan tinggalkan aku," ucapnya.
Hatiku tersentuh dan mengusap lengannya yang mencengkram tanganku. "Aku tidak akan pergi kemanapun," sahutku. Dan wanita itu pun tersenyum senang. Aku selalu mendorong kursi rodanya kemanapun aku pergi. Mendengarkan ceritanya saat semua keluarganya masih hidup dan menyayanginya. Berada di tengah-tengah mereka membuat aku memiliki kebahagiaan tersendiri. Aku tetap menemani wanita tua itu hingga Dean mengambilnya dariku. "Sudah waktunya istirahat, Judith," ucapnya. "Terima kasih telah menjaga Judith untukku selama aku tidak ada di dekatnya," tambah Dean sambil menatap wajahku. Tatapan bingungku tidak membuatnya menjelaskan apa yang terjadi. Dean adalah dokter yang merawat mereka semua di sini. Dia juga volunteer, jelas Nena, yang entah kapan sudah berada di sampingku. Aku hanya mengangguk tanda mengerti. Nena berhasil membuatku memandang hidup dari kacamata yang berbeda. Setelah acara itu selesai, mengunjungi wanita tua itu menjadi rutinitasku setiap pulang kerja. Aku yakin dia membutuhkan teman untuk bercerita, pikirku. Namun tak hanya dia yang membuat ikatan denganku, tetapi juga Dean. 1 tahun aku rutin mengunjunginya, membuat hubunganku dengan Dean semakin dekat, bahkan jauh lebih dekat, hingga akhirnya ia memutuskan untuk melamar dan menikahiku. Pernikahan tidak membuat aku lupa dengan tradisi menjadi volunteer saat Thanksgiving atau hari besar lainnya. Mereka adalah keluargaku, dan tentu saja mereka sangat antusias saat tahu tentang kehamilanku. Sekian.